Salam sejahtera kita semua. Ya mungkin ya udah di next aja. Mungkin saya juga mungkin ada beberapa poin yang nanti bakal saya ulang dari teman-teman saya karena yang sudah kita tahu juga bahwa SWOT dan lain sebagainya juga kita sudah sering membicarakan di antara calon-calon ketua DC sebelumnya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah teman-teman bahwa apa yang ingin saya bawakan di sini adalah harapannya ini adalah nilai yang akan kita usung ke depan gitu. Terlepas dari nanti siapapun ketuanya, saya harap penilaian yang saya berikan secara pribadi dan saya buat di sini akan memberikan gambaran kepada kita dan juga ini akan kita lakukan ke depan. Jadi langsung saja. Saya ingin berikan deskripsi umum dari saya dulu. Next. Pertama, 96.440.300. Coba tebak ini angka apa? Angka togel. Ya DC mesin di tahun 2000. Iya, betul banget. Ini adalah dana yang dibutuhkan DC di tahun 2013. Next. Kemudian naik menjadi 120.922.972 rupiah. Ini adalah jumlah yang dibutuhkan saat DC 2014. Tentu ini adalah jumlah yang sangat besar. Kalau misalnya kita lihat ada kenaikan sekitar 30 ya 30 juta ya. Ya sekitar segitu lah. Di next. Ini adalah apa? Angka apa kan ini? Ini adalah angka. Ini adalah angka jumlah mahasiswa FKUI yang ada di FKUI. Nah, laporan seperti ini berarti adalah jumlah angkatan 2010 sampai dengan 2013. Dan 145 ini adalah jumlah total apabila nanti ada anak 2014. 8 bulan. Apakah ini? Prematur. Ya, jadi ini adalah waktu rata-rata yang biasanya dibutuhkan oleh DC untuk makin gak benar. Udah, lanjut aja ya. Jadi di next saja. Ya. Jadi dia untuk saya ini. Kan dia udah di next aja jadi. Tapi satu hal yang perlu kita sadari adalah mungkin itu merupakan sebuah tantangan yang sangat besar gitu bagi kita, atau mungkin menjadi penghalang bagi kita. Tapi kembali kita lihat kalau misalnya kita next 216, apakah ini? Betul banget. Ini adalah jumlah angkatan kita saat ini gitu teman-teman. Kita memiliki 216 potensi angkatan yang begitu beragam gitu. Yang begitu kalau misalnya kita bisa maksimalkan, maka jumlah angka togel tadi itu bukan masalah bagi kita. Next lagi, kemudian kita memiliki banyak manfaat gitu. Kalau misalnya kita melaksanakan DC, kita tahu bahwa hidup di FKUI itu tidak bisa sendiri gitu. Kita membutuhkan yang namanya kehidupan sosial, kehidupan berkelompok. Kita membutuhkan yang namanya relasi. Baik kita nanti saat kita menjadi dokter, saat kita ingin ikut PPDS dan lain sebagainya. Apalagi nanti kita akan mengadakan diskusi dokter layanan primer pada tanggal 26 Agustus. Bodoh kasar. Gitu kan, kita butuh relasi gitu. Banyak lah. Pendidikan dan lain sebagainya buat informasi. Next lagi. Kemudian kita bisa belajar nih teman-teman. Yang namanya manajemen waktu dan prioritas. Mungkin perlu kita sadari bahwa banyak dari kita yang merasa bahwa kehidupan organisasi ini membuat akademis kita begitu terbengkalai gitu. Tapi satu hal yang perlu kita sadari juga bahwa ini adalah sarana kita belajar gitu. Satu yang perlu kita sadari adalah di next saja kalau gitu jangan spoiler. Ini juga adalah salah satu tantangan kita gitu untuk belajar saat nanti kita 3 medikal. Next lagi. Dan satu hal yang paling perlu kita sadari adalah kehidupan di kampus ini teman-teman. Kehidupan di kampus ini adalah kehidupan abadi. Kehidupan abadi dalam pembelajaran gitu. Kalau kita tidak belajar saat ini, saat di kampus ini, kapan lagi kita akan belajar? Apakah nanti di luar kampus ketika kita sudah lulus gitu? Maka itu akan menjadi sebuah beban. Karena apa yang nanti terjadi di luar kampus itu adalah sebuah konsekuensi bagi kita. Kita bisa mengalami kerugian dan lain sebagainya. Dan di kampus ini adalah kehidupan di mana kita bisa mentolerir segala kesalahan yang telah kita perbuat gitu. Betul nggak Iqbal? Betul ya Bal? Ya udah nih aja lah begitu. Kita temen aja langsung aja. Kita mulai aja. Intinya sebenarnya 3 hal sih yang ingin saya tekankan di sini. Bahwa DC ini adalah acara angkatan. Kemudian DC ini kalau misalnya dilihat dari esensi adalah ya udah ini udah dijelasin sama kelompok sebelumnya. Jadi di next aja. Kemudian saya mungkin juga secara umum menjelaskan SWOT-nya ya. Strength.
harapan, wadah penyaluran olahraga dan sportivitas, tempat rekreasi, ajang silaturahmi, ya udah ini mah kecap semua, kecap. Next aja. Ya, ini ada weakness-nya. Kalau kita lihat dari tahun lalu bahwa esensi bersama kurang dapat. Kenapa saya berkata seperti itu? Iya, lihat saya slide bahwa gitu aja. di DC 2014 itu kebanyakan orang yang terlibat adalah kembali orang-orang yang itu aja gitu. Maksudnya di sini kurang bisa menyatukan satu angkatan gitu. Kurang bisa mengaktualisasikan angkatan untuk bisa terjun langsung ke dalam melaksanakan DC ini. Sering dijadikan formalitas, hanya sekedar untuk dilaksanakan paling nggak selesai. Prioritas masih buruk. Artinya di sini bahwa apa ya? DC ini tidak dijadikan prioritas dari angkatan tersebut. Maksudnya adalah individu di angkatan itu belum memprioritaskan DC sebagai prioritas pertama mereka di antara badan-badan atau organisasi lainnya. Kemudian tidak satu visinya angkatan. Kemudian weakness kita juga waktu pelaksanaan tidak lama. Yang tadi saya sebutkan 8 bulan itu merupakan waktu yang sangat sedikit. Kemudian weakness kita juga kita masih belum memiliki cabang-cabang yang terlaksanakan karena kita juga merupakan angkatan perdana yang ada di Depok. Kemudian kesempatan yang kita memiliki apa ya? Kalau menurut saya DCW perdana di Depok ini juga merupakan salah satu peluang kita gitu teman-teman. Karena disinilah kita apabila kita bisa berhasil maka itulah yang akan dikenang sampai sepanjang masa. Ya kurang lebih gitu. Dan kalau menurut saya di Depok ini juga apa ya, kota yang sebenarnya tidak terlalu besar dan banyak sarana olahraga yang sebenarnya terdapat di Depok. Yang kedua, kesepakatan angkatan lain itu turut membantu. Seperti yang sudah disebutkan di IFC bahwa ya bahwa di IFC ini di KMFKW Convention ini angkatan 2010 sampai dengan 2013 mereka sudah sepakat untuk turut mensukseskan DC. Yaudah next aja. Ya terakhir apa sih halangan-halangan yang bisa kita dapatkan? Pertama, tentu ya banyak tanggung jawab dari disiplin lain di badan-badan ya. Apalagi terutama kita udah mulai berakhir masa kaderisasi gitu di semester 3 dan semester 4. Dan kembali nih, DC perdana di Depok walaupun mungkin menjadi kesempatan di satu sisi tapi menjadi hambatan di sisi lain. Apabila ternyata tidak ada lapangan yang bisa mendukung seluruh pertandingan. Seperti misalnya poli gitu. Kemudian kalau bisa kita lihat ada persebaran angkatan yang tidak ada persebaran angkatan yang berbeda lokasi yang lumayan seimbang gitu. 2012, 2013, 2015 KKI kontingennya kurang lebih di Depok, 2010, 2011 maaf salah tulis, staff dan PPDS ada di Salemba dan tidak ada lapangan basecamp di Depok. Nah kemudian gimana sih rancangan DC yang ingin coba kita buat? Pertama, saya pikir yang pertama kali kita buat adalah kita perlu membentuk tim analisis DC gitu. Tim analisis DC ini kurang lebih tujuannya ya intinya sih untuk menentukan kira-kira cabang apa aja sih yang mau kita buat. Mencari link, lokasi lapangan di Depok, harga dan jadwal booking. Kemudian melakukan penilaian peluang dari pelaksanaan cabang tersebut. Dan yang ketiga, membuat gambaran umum pertandingan yang akan dilakukan. Baik ini bentuk pertandingan, apakah cup, liga, dan lain sebagainya dan lapangan pertandingan. Maksudnya di sini apa ya? Kalau misalnya kita nyewa lapangan gitu, saya pikir kalau misalnya nyewa lapangan tidak visible untuk melakukan liga gitu, karena liga itu butuh banyak banget pertandingan yang akan dilaksanakan seperti futsal yang ada di Lapor. Kemudian saya juga ingin membentuk, bukan saya, kita semua mungkin ke depan coba membentuk tim legislatif DC 2015. Nah ini intinya apa sih tujuannya? Intinya pertama kita ingin membentuk ketentuan umum DC. Baik ini mengenai mekanisme kesepakatan jadwal, sanksi yang akan diberikan kepada kontingen, komitmen kerjasama yang akan diberikan dalam bentuk MOU. MOU kesepakatan ya. Kemudian kita juga mencoba membuat gimana nih kalau misalnya ada pertandingan yang melibatkan antara kontingen Salemba dan Depok. Maka ini akan dibuat kesepakatannya. Yang terakhir adalah fungsi tim legislatif ini saya bikin untuk controlling. Ya gitu ya. Sengaja nih. Ya gitu ya. Nah lalu habis itu kita bentuk kepanitiaan inti. Kepanitiaan inti ya intinya sama sih kayak sekretaris, acara, perlaprak, kesehatan, konsumsi, danus dan lain sebagainya. Dan kemudian baru kita bentuk pelaksana kegiatan olahraga.
Ini meneruskan perjuangan tim analisis, kemudian untuk MO untuk mengubah kampanye, menentukan lokasi dan jalur kampanye, bla 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 dan sebagainya. Yaudah, terus terakhir apa sih inovasi yang ya inovasi DC 2015 ini? Belum. Ini mungkin timeline-nya ya. Saya pikir ini kalau bisa kasar. Saya pikir di bulan Juli itu kita harus ya jadi di bulan Juli itu saya pikir kita sudah harus menyelesaikan yang namanya analisis cabang ya. Kemudian di bulan Agustus kalau bisa saya menjelaskan DC 2014. Kemudian di bulan September kita coba udah evaluasi. Nah, mungkin yang berbeda adalah PATM. Jadi PATM ini apa ya? Kalau saya pikir adalah konsolidasi awal sebelum TM. Jadi di sini baru nih, benar-benar yang namanya satu visi FKU itu bisa diwujudkan gimana? Dari kita memiliki penilaian. Gini Kak, kondisi Depok seperti ini dan bla 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 dan rencananya yang kami usulkan seperti ini bla 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 bla. Baru nanti kemudian kita diskusikan dengan seluruh kontingen yang akan terlibat gitu. Di pra-TM ini. Baru nanti di TM ini hanya sebatas penyampaian teknis pelaksanaannya tanpa ada diskusi lebih lanjut. Mungkin hanya tanya jawab yang ecek-ecek gitu lah. Nah, kemudian pembukaan pertandingan ya. Kalau kita lihat berbeda ya. Kalau saya teman-teman ingat mungkin pembukaan 2014 dari 2015 itu terjadi di bulan November. Nah, konsekuensinya target mereka selesai di bulan Juli. Nah, kalau menurut saya akan sangat lebih baik kalau misalnya kita bisa mensatukan tanggal di bulan Oktober untuk melakukan pembukaan DC. Karena dengan begitu kita bisa menyelesaikan di bulan Juni. Karena rata-rata waktu yang dibutuhkan DC adalah sekitar 8 bulan. Gitu. Next. Ya, terakhirnya adalah inovasi DC ya, yang mungkin akan dilakukan. Pertama, satu visi. Ini ayo bang, ini satu visi ya. Teman-teman, ini mungkin yang saya sangat tekankan dari presentasi saya gitu. Siapapun nanti yang terpilih ketuanya, saya yakin itu adalah yang terbaik. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan kepada kita semua adalah berjanjilah teman-teman yang ada di sini, berjanjilah teman-teman FKW 2013 bahwa siapapun yang nanti jadi ketuanya, maka siaplah kita untuk menentukan prioritas DC ini sebagai prioritas utama. Dalam bentuk apa? Konkretnya adalah ketika nanti teman-teman diberikan sebuah jabatan, maka jangan sampai teman-teman menolak gitu. Karena DC ini apa ya? Sesuatu yang membuat kita lelah. Bukanlah banyaknya kerjaan yang kita lakukan. Tapi ketika kita mengetahui bahwa kita bekerja sendiri, itu yang membuat kita sangat lelah gitu. Tapi ketika kita bekerja bersama-sama, maka itu yang akan membuat kita semangat dan lelah itu tidak akan terasa gitu teman-teman. Jadi saya harap musyawarah nanti dan dipimpin oleh moderator siapapun itu, saya harap satu syarat ini harus dipenuhi gitu. Prioritas pertama kita saat nanti kita menjalankan DC adalah DC harus menjadi prioritas pertama di angkatan. Ya, selanjutnya mungkin ini inovasi yang ya saya juga saya sebenarnya bingung sih. Ini gimana ya? Ya saya tulis aja gitu. Siap sumber perbandingan. Terus mungkin yang beda juga membuat piala bergilir juara umum DC. Enggak ada. Berarti yang belum ada membuat piala bergilir angkatan terantusias. Jadi ya itu tadi. Jadi konsepnya gini sih. Apa ya? Sesuatu yang bisa mendekatkan antara angkatan adalah salah satunya adalah hadiah gitu teman-teman. Kalau misalnya ada pepatah gitu yang mengatakan bahwa yang mendekatkan antar orang per orang itu adalah salah satunya hadiah gitu. Nah dengan piala ini jangan bisa menjadi hadiah gitu. Dengan angkatan terantusias di DC gitu. Yaudah, selanjutnya menghapus cabang bola di DC. Wih, siapa yang setuju? Hapus, yaudah. Satu menit lagi. Sistem saudara angkat sebagai tim dalam muadana. Kemudian perolehan sertifikat dari dunia dan beri saat pertandingan saat maghrib. Ya udah itu aja mungkin dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi langsung saja saya menjawab pertanyaan Puput. Ya benar banget. Banyak ya. Mungkin kalau di list ya banyak. Jadi gimana ya? Persennya ya. Kalau misalnya dibilang persen,
Jujur jabatan saya saat ini sudah tidak ada yang menjadi ketua lagi gitu kan. Saya sedang tidak menjabat, saya sedang menjabat sebagai staf saja sejauh ini. Maka ketika nanti saya menjadi ketua, jikalau, maka tentu prioritas pertama saya adalah DC. Sebenarnya bukan cuma prioritas saya sih, yang tadi saya bilang bahwa syarat nanti musyawarah adalah siapapun, maka tentu saya akan berikan 100% untuk DC. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua dari SWOT ya. Jujur saya bingung banget kalau saya ditanyain urusan SWOT, karena apa ya? Yang menilai diri saya, mungkin saya coba jawab opportunity sama treatment aja boleh gak? Soalnya kalau strength sama weakness, ya teman-teman sudah sering melihat saya gitu, sudah cukup bisa menilai lah. Karena saya pikir kalau misalnya saya yang menjawab juga itu tidak objektif gitu. Apa? Jawab. Apaan? Gitu. Oke. Mungkin coba ya, salah satu kelemahan saya adalah saya kadang mudah banget kehilangan semangat dan tiba-tiba menjadi mager total, jadi maksimal gitu. Tiba-tiba. Jadi ya itu sih. Ya, kadang saya semangat saya kadang naik turun. Ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya mungkin kekuatannya saya itu sangat senang bekerja dalam sebuah tim ya. Kalau saya bekerja dalam sebuah tim ketika kita memiliki teman-teman untuk dijadikan tempat sandaran gitu. Itu yang membuat saya bisa. Oh ya, dan satu hal mungkin kelemahan saya juga, jujur saya mungkin orangnya tidak jago dalam membuat sebuah inovasi gitu. Saya mungkin lebih sering main dalam hal teknis gitu ya. Saya lebih sering bermain dalam teknis. Maka ketika nanti ditanya apa inovasi ke depan dan lain sebagainya, mungkin saya jujur butuh waktu untuk mikir hal seperti itu. Itu mungkin sih kurang saya. Oke, untuk opportunity-nya ya. Opportunity sendiri kalau saya dilihat dari pertama dari lingkungan keluarga gitu. Keluarga saya mungkin apa ya? Kalau dibilang mendukung untuk ketua DC ya agak sangat-sangat sih, tapi intinya keluarga saya mendukung segala bentuk organisasi yang diikuti oleh anak-anaknya gitu, dengan segala bentuk dukungan penuh gitu dan lainnya ya. Terus kalau misalnya kelemahannya mungkin apa ya, ancamannya yang paling berat adalah tanggung jawab dari badan-badan gitu, tanggung jawab dari organisasi lain yang nanti akan saya ikuti. Tentunya ketika nanti apa ya, pasti kan kita tidak bisa maksimal gitu. Mungkin kalau Nanda kan bisa optimal di semua sisi gitu. Tapi kalau saya bukan tipe yang bisa optimal di setiap sisi ketika banyak jabatan. Mungkin itu juga salah satunya gitu. Kita cukup menjawab. Oke, terus yang kedua, prioritas individu, cara mengatasinya. Nah, gimana ya? Ya, emang bener banget. Seperti yang sudah saya sebutkan juga bahwa banyak banget, beragam banget tantangan kita di semester 3. Apalagi yang tadi, kaderisasi badan-badan udah mulai selesai. Tapi kembali yang saya tekankan itu tadi sih, yang sangat saya inginkan tekankan. Apapun nanti teman-teman punya badan apapun gitu, punya tanggung jawab apapun, ketika angkatan sudah memanggil, maka penuhilah panggilan itu gitu teman-teman. Karena nantinya ketika nanti kita sudah lulus, ketika nanti kita akan lulus dan kita sudah lulus, yang pertama kali akan menjadi dekat dengan kita bukanlah badan-badan itu kan. Yang nantinya akan menjadi teman-teman kita saat kita lulus, teman-teman kita saat untuk lulus, untuk belajar bersama dan lain sebagainya, bukanlah badan-badan itu, tapi itu adalah teman-teman kita sendiri gitu. Dan saya pikir bagaimana cara menginisiasinya, menyatukan visi sih. Benar-benar ingin menjadikan bahwa kesadaran kita, prioritas utama kita adalah angkatan. Baru prioritas selanjutnya silakan teman-teman atur sendiri. Apakah itu badan-badan dan organisasi lain lah di luar FKUI bahkan dan lain sebagainya. Tapi ketika angkatan sudah mengambil, maka itu yang saya harapkan dari teman-teman. Apalagi untuk DC ini. Gitu. Nah, bagus ya pertanyaan teknis. Nah, jadi gini Bang, kenapa kita adalah penyelenggara gitu ya? Kita adalah penyelenggara di DC ini.
kita juga udah pernah diskusi dengan Karenda soal Kak, apakah memungkinkan kalau nanti misalnya ada cabang yang kita hapus? Jawabannya adalah kita adalah penyelenggara. Penyelenggara berhak melakukan apapun gitu. Maka ketika nanti ditanya apakah bisa? Maka tentu saya jawab, tentu pasti kita bisa. Caranya seperti apa? Maka lakukanlah cara yang elegan gitu. Kita lakukan cara yang gemulai gitu, yang indah. Artinya tidak, kita melakukan rasionalisasi sih saya pikir. Ya mohon maaf waktunya sudah habis.